Wala yali zila mimma qad nufiya wala minal afali maqrudiya. Wala yali dan tidak bersamaan. Wala yali dan tidak bersamaan zilami akan zilama akan lam ini. Zilama akan lam ini apa ma perkara atau khobar, maksudnya khobar qad nufiya yang sungguh dinafikan apa ma, khobar yang dinafikan. Wala minal af'ali dan tidak dari beberapa fi'il, wala minal af'ali dan tidak dari beberapa fi'il. Ma karodia ma minal af'alima dari beberapa fiilnya perkara. Karodia seperti halnya lafadz rodia. Rodia itu fiil madi maksudnya. Wa qad yaliha dan terkadang bersamaan apa ma ha akan lam ibtida. Ma'aqad beserta qad. Ka innaza laqad sama alal ida mustahwida seperti halnya lafaz innaza laqad sama alal ida mustahwida. Innaza sesungguhnya ini. Innaza sesungguhnya ini. Laqad sama itu sungguh. Itu pasti sungguh melebihi apa za alal ida atas beberapa musuh. Mustahwidzah halnya mengalahkan. Watashabu dan membantu atau bersamaan. Watashabu dan bersamaan apa lam ibtida. Al-wasito akan tengah-tengah. Ma'mulal khobar yang menjadi ma'mulnya khobar. Wal fasla dan domir fasol. Wasman dan isim ina. Halla yang menempat apa isman qablahu yang sebelum isman. Oh, bentar ya. Halla yang menempat qablahu sebelumnya isman. Apa al khobaru khobar. Oh, ini yang khobar. Bentar, saya buka Sarah Ibnu Aqil. Bukan nawang matan Sarah Ibnu Aqil. Sarah Ibnu Aqil. Wala yali dzila mimma qad nufiya wala minal af'alima qarodiya. Khobar yang memiliki nafi atau mafi itu tidak bisa bersamaan dengan lam ibtida. Setiap ada khobar yang ada nafinya itu tidak bisa beserta dengan lam ibtida. Wala minal af'ali ma karodia dan tidak juga seperti halnya lafaz marodia. Wa qad yaliha ma'aqad, tapi terkadang lam ibtida itu bisa beserta khobarnya ketika khobarnya itu beserta qad. Innaza, contohnya innaza laqad sama alal ida mustahwida.
Ini tuh tidak boleh ya. Fala takulu, makanya kalian bahasa di kalian itu fala takulu, maka tidak boleh dikatakan inna zaidan lama yakumu. Maknya itu manafi. Ketika khobar, ini khobar, khobarnya inna itu beserta dengan nafi, maka tidak boleh beserta dengan lam ibtida. Ini namanya lam ibtida. Ini tidak bisa beserta dengan lam ibtida. Wala minal af'ali makarodiyah, dan seperti dan tidak boleh juga beserta lam ibtida itu pada fi'il madi. Wala minal af'ali makarodiyah illa annahu idza kana khabaru madiyan mutasarrifan ghairu makrunan biqad lam tadkhulu alaihi lam. Ya, saya tulis ini aja deh. Yang pertama, dan di sini aja lagi, tidak boleh udah saya gedein semua nih. Tidak boleh beserta lam ibtida, maksudnya khobarnya. Khobarnya tidak boleh. Nah, kurang. Khobar inna tidak boleh beserta lam ibtida jika khobar beserta nafi. Khobarnya beserta nafi. Khobar inna tidak boleh beserta lam ibtida jika khobarnya itu beserta nafi. Fala takulu, maka tidak bisa dikatakan fala takulu, maka tidak bisa dikatakan inna zaidan lama yakumu. Inna zaidan, sesungguhnya zaid. Nah, ini maksudnya isim. Inna zaidan, sesungguhnya zaid lama yakumu, itu pasti tidak berdiri siapa zaid. Ini tidak boleh. Kalau beserta nafi, maka tidak boleh beserta lam ibtida. Kalau mau ada lam ibtidanya, maka tidak boleh beserta dengan manafi. Paham ini? Sebelum lanjut, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Gea, paham nggak? Insya Allah paham, insya Allahnya paham, atau insya Allahnya nggak paham? Insya Allahnya belum.
insyaallah doang ya kan. Pertama, khobar inna itu tidak boleh beserta dengan lam ibtida jika ini namanya lam ibtida. Jika khobarnya itu sudah beserta dengan manafi. Ini namanya ya nggak harus manafi, intinya yang bermakna nafi. Ya selain manafi apa? La namanya. La yaqumu gitu. Kayak gini. Kan gini sebenarnya kalau nyambung kayak gini. La yaqumu itu juga tetap nggak bisa. Ininya ketika khobarnya itu beserta dengan nafi, maka tidak bisa beserta dengan ibtida. Ketika khobar itu sudah beserta nafi, maka tidak bisa beserta dengan lam ibtida. Yang kedua, khobar inna Yang kedua, khobar inna tidak boleh beserta lam ibtida jika khobarnya tidak beserta qad atau tidak bertemu dengan qad. Tidak ada qadnya atau tidak bertemu dengan qad. Khobar inna tidak boleh beserta lam ibtida jika khobarnya tidak bertemu dengan qad. Berarti bisa bertemu dengan lam ibtida, syaratnya fi'il madhi itu harus beserta dengan qad. Kalau tidak beserta dengan qad, maka khobarnya itu tidak bisa beserta lam ibtida. Makanya tidak bisa dikatakan atau ditulis inna zaidan apa? Laqoma umpamanya. Atau yang pas di kitab kalian itu la rodiya. Inna zaidan la rodiya. Fala taqulu, maka tidak boleh dikatakan inna zaidan la rodiya. Nah, ini ketentuannya itu hanya pada fi'il madhi. Ini berlaku itu jika fi'il madhi. Nah, jadi peraturannya satu, dia itu harus fi'il madhi. Kalau bukan fi'il madhi atau fi'il mudhari, berarti boleh nggak? Saya tanya, ketika khobar inna tidak boleh beserta lam ibtida jika khobarnya tidak bertemu dengan qad. Jika fi'il madhi. Sekarang kalau selain fi'il madhi boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Satu, kalau beserta qad boleh, walaupun fi'il madhi. Kalau selain fi'il mudhari'nya, fi'il madhinya boleh. Fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya. Contohnya di kalian itu wa ajaza zalikal kasai, Imam Al-Kasai wa Hisham, fa in kana fi'il mudhari'an dakhalat allamu alaihi.
Hisham dan Kasai dan Hisham itu memperbolehkan fi'il mudhari ketika khobarnya itu tidak beserta qad. Boleh apa? Boleh bertemu dengan lam ibtida. Makanya di kalian kitabnya wala faroko bainal mutasarrif wa ghairul mutasarrif. Ya, mutasarrif itu tertasrif. Kalau ghairul mutasarrif yang tidak tertasrif, maka tidak ada bedanya. Nah, contoh yang fi'il mudhari yang boleh gimana? Yang boleh ini kan tidak boleh. Ini yang dua itu tidak boleh. Sebenarnya ada 4. Ini tidak boleh. Tidak boleh kalian mengatakan inna Zaidan la radiya. Salah. Inna Zaidan la radiya. Tapi kalau fi'il madi, fi'il mudhari itu enggak ada bedanya. Mau beserta qad enggak ada qadnya. Nah, kalau fi'il mudhari itu la faraqa bainal mutasarrif wa ghairil mutasarrif. Baik itu bisa tertasrif ataupun enggak. Nah, kalau fi'il madi gimana? Wa idza kana madiyan ghairu mutasarrifin fa zahiru kalamil musannif jawaz dukhulil lam alaihi fataqulu inna zaidan la ni'mar rajulu wa inna amron la bi'sar rajul. Wa hadza mazhabul akhfash wal faro' wal mangkul an-nasibawai la yujizu dzalik. Dan apabila fi'il madi, ya ini agak terperinci pembahasannya. Kalau menurut Imam Sibawahi ya mutasarrif, ghairu mutasarrif ketika fi'il madi maka tetap tidak diperbolehkan. Tapi kalau menurut Imam Farrokh sama Imam Al-Akhfash itu memperbolehkan ketika ghairu mutasarrif. Fi'il madi ghairu mutasarrif yang tidak tertasrif. Nikma. Terus bisa contohnya la bi'sar rajulu. Tapi kalau menurut Imam Sibawahi baik itu mutasarrif ghairu mutasarrif itu tetap tidak diperbolehkan. Tapi menurut Imam Farrokh wal Akhfash itu memperbolehkan ketika ghairu mutasarrif dan tidak memperbolehkan ketika mutasarrif. Kalian lihat aja di kitabnya. Di kitab kalian ada wa idza kana madiyan ghairu mutasarrifin fa zahiru kalamul musannif jawaz dukhulil lam alaihi fataqulu inna zaidan la ni'mar rajul wa inna amran la bi'sar rajul. Wa hadza mazhabul akhfash wal farrokh wal mangkul an-nasibawai la yujizu dzalik. Nah, ininya gini, kalau fi'il madi itu ketika tidak beserta qad maka tidak boleh. Kalau pertentangan itu gimana? Antara mutasarrif sama ghairu mutasarrifnya saja. Fa in qurina al-madi mutasarrif bi qad jaza dukhulil lam alaihi wa hadza huwal murad bi qoulihi wa qad yaliha ma'a qad ka inna zaidan laqad qama. Maka apabila fi'il madinya itu beserta qad maka tidak ada pertentangan. Baik itu yang mutasarrif ataupun ghairu mutasarrif diperbolehkan beserta lam ibtida. Inna zaidan laqad qama. Kalau di sini laqad qama. Ya, laqad qama. Ini boleh. Syaratnya beserta dengan qad. Mau mutasarrif, ghairu mutasarrif tetap sama. Tapi ketika nggak ada qadnya, maka terjadi perselisihan pendapat di ghairu mutasarrifnya. Kalau Imam Akhfash sama Farrokh tidak memperbolehkan. Kalau Imam Sibawahi kalau Imam Akhfash sama Farrokh itu memperbolehkan. Kalau Imam Sibawahi itu tidak memperbolehkan.
Mana? Ada pertanyaan? Kenapa Jepri? Kayaknya pusing banget Jepri. Si Bagas malah ditinggal tidur. Opan juga sama ditinggal tidur. Daripada puyeng dengerin, wadah, mending tidur aja. Area. Opan. Itu sama Jody. Basah. Allah. Udah paham ya? Paham? Ya nggak pahamnya di mananya? Iya. Jika fi'il madi, maka ada dua pendapat. Ini kan jika fi'il madi, ada dua pendapat. Satu, pendapatnya Imam, saya bawain lagi. Madi ada dua pendapat, yaitu Imam langsung Akhfash Farro Mutasorib. Mutasorib itu tidak diperbolehkan. Bolehkan. Ketika ghairu mutasorib diperbolehkan. Kalau Imam Sibawayh mana ini tulisannya? Kalau Imam Sibawayh itu tidak memperbolehkan keduanya. Tidak boleh apa? Tidak boleh beserta lam ibtida. Ini kalau Imam Sibawayh. Nah, kalau di dalam fi'il mudhari, jika fi'il mudhari, maka tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Dalam apa? Dalam antara mutasorib dan ghairu mutasorib. Itu nggak ada perbedaan. Semuanya diperbolehkan. Nggak beserta qad ataupun beserta qad. Itu semuanya diperbolehkan. Itu nggak ada perbedaan. Nah, yang dibahas itu sebenarnya adalah ketika berupa fi'il madi. Makanya bahasanya karodia. Rodia itu fi'il madi. Rodia yardo. Nah, ketika fi'il madi berupa khobarnya itu berupa fi'il madi, maka menurut Imam Akhfash wal Farro, ketika mutasorib tidak diperbolehkan jika tanpa qad. Dan kalau menurut Imam Sibawayh itu kalau ghairu mutasorib itu diperbolehkan walaupun dengan tanpa qad. Tapi menurut Imam Sibawayh itu tidak boleh keduanya. Nah, kalau jika khobarnya itu berupa fi'il mudhari, maka tidak ada perbedaan antara dengan qad ataupun tanpa qad ataupun mutasorib sama ghairu mutasorib.
Gitu. Udah? Udah ya? Kita satu nazum lagi. Watashabul wasito ma'murul khobar wal fasla wasman halla qoblahul khobar. Nah, ketika tashab itu bersamaan, ketika makmulnya khobar, jadi khobarnya itu menjadi amil, si khobar itu punya makmul. Ketika makmulnya khobar itu beserta lam ibtida, maka diperbolehkan untuk menengah-nengai antara khobarnya dengan isimnya atau dengan inna. Ini udah ya, udah tulis ya, saya hapus. Saya nulisnya di mana lagi? Nih ya. Ketika makmul khobar itu bersamaan dengan lam ibtida, maka diperbolehkan menengah-nengahi antara isim dengan khobarnya. Isim, saya nulisnya susah ya, dengan khobarnya. Ketika ma'mul khobar itu beserta atau bersamaan dengan lam ibtida, maka diperbolehkan menengah-nengahi antara isim dengan khobarnya. Maksudnya makmulnya itu boleh menengah-nengahi antara isim dengan khobarnya. Contoh gini, inna Zaidan akilun, saya balik dulu biar kalian ini ya. Akilun itu sebenarnya akilun, tapi dibaca panjang, ini udah melewati i'lal. La ta'amaka,
Ketika Zaid makan, pasti akan memberikan kepadamu. Memberikan apa? Memberikan makanan. Bukan memakan kamu. Jangan. Ketika Zaid makan, kamu datang masih saya makan kamu. Itu kan nggak mungkin. Maksudnya memberikan makan. Nah, ini diperbolehkan ditulis. Ini makmulnya. Boleh ditulis di tengah-tengah antara isim dengan khobarnya. Boleh ditulis inna Zaidan la ta'amaka akilun. Kalau kayak gini gimana? Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid akilun. Itu orang yang sedang makan. Kalau ini gimana? Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid la ta'amaka, pasti memberikan makanan kepadamu. Memberikan makanan siapa Zaid kepadamu? Akilun, itu orang yang makan. Nah, ketika makmul khobar, ketika makmul khobar itu beserta dengan lam ibtida, maka diperbolehkan untuk menengahi antara isimnya dengan khobarnya. Tadkhulul lamul ibtida' alal ma'mulul khabar idza tawasat baina ismi inna wal khabar. Wa yanbaghi ayyakuna khabaru hina idzin mimma yasihu dukhul lami alaihi kama masalna. Maka yang diperbolehkan ya yang beserta dengan lam ibtida tadi, yang seperti halnya telah dijelaskan. Amma masal yang seperti halnya telah dijelaskan. Fa in kana khabaru la yasihu dukhulul lam alaihi lam yasihu dukhuluha al ma'mul. Kama idza kana khabaru fi lamadiyan mutasarrif khairu makrun. Qad. Nah, ketika hukum-hukum ini, hukum-hukum yang di atas, hukum-hukum di atas kan, hukum-hukum yang dua tadi sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Hah? Paham ya? Kenapa? Udah paham ya? Inna Zaidan la ta'amaka wa asy'ara qulu bi anna lam idza dakhal alal ma'mul mutawassit la tadkhulu alal khabar fala taqulu inna Zaidan. Nah, kama idza kana al khabaru fi lamadiyan mutasarrif ghairu makrunin biqad lam yasihu dukhulul lam alal ma'mul fala taqulu inna Zaidan la ta'amaka akala. Nah, ketika kalian sudah paham nih yang di atas, tinggal sambungin aja ke bawahnya. Maksudnya gimana? Ketika khobarnya itu fi'il madi, ketika khobarnya itu berupa fi'il yang dinafikan, maka makmulnya itu tidak boleh beserta dengan lam tidak. Ataupun kebalikannya.
Ketika khobar inna itu tidak boleh beserta dengan lam ibtida, maka apa tadi? Makmulnya itu tidak boleh beserta dengan lam ibtida. Nah, bukan fi'il mudhari ya, fi'il madi. Contoh gini. Inna Zaidan la rodiya itu tidak boleh. Maka ketika kalian menuliskan Inna Zaidan rodiya, terus apa? Atau yang pakai ini aja, akala. Akala itu fi'il madi. Maka tidak boleh ditulis la to'a maka. Kenapa alasannya? Karena ketika fi'il madi yang mutasorif, yang tidak beserta qad, maka tidak boleh beserta lam. Ketika fi'il madinya itu tidak boleh beserta dengan lam, maka makmulnya juga tidak boleh beserta dengan lam. Kalau inna Zaidan akala to'amaka boleh, tapi kalau inna Zaidan akala la to'amaka itu tidak boleh. Hah? Alif lam sama alif lam. Alif lam, kok alif lam sih? Lam apa? Lam ibtida. Nggak boleh. Kalau depannya taruhin lam ibtida, belakangnya taruhin lam ibtida juga nggak boleh. Intinya, iya. Kalau di fi'il madi itu catatannya, kalau di fi'il madi itu ketika mutasorif maka tidak boleh beserta lam ibtida jika tidak beserta dengan qad. Kalau yang mutasorif itu bisa beserta dengan lam ketika disela-selai dengan qad. Laqad kana. Ma inna Zaidan laqad akala boleh. Tapi kalau inna Zaidan la akala nggak boleh. Harus diserta qad kalau mau di ini. Apa? Paham makanya. Iya.